dan pemberitaan Injil, dan sekarang dia katanya mengancam saya untuk masuk Islam lagi. Masuklah Islam, saya nggak peduli, saya bilang gitu. Apalah artinya bagi saya kamu masuk Islam tetapi 1.000 orang Muslim masuk Kristen. Saya bilang begitu untuk menenangkan dia ataupun melecehkan dia, ataupun sebenarnya jangan ngomong seperti itu. Apalagi saya ini hamba Tuhan, saya ini orang yang sudah membuat banyak Muslim berubah iman masuk Kristen, nggak terhitung begitu. Apalagi istri saya ini sudah kesaksian di mana-mana, ke Amerika mendapat uang yang banyak, lalu dia mengancam masuk Islam lagi. Ya ampun, istri saya. Cobalah bertobat. Ya, kamu kan sudah menikmati bagaimana berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kamu sudah punya rumah, mobilmu banyak waktu itu. Kenapa kamu harus mau masuk Islam lagi? Seluruh harta kekayaan yang kita peroleh, yang kamu dapat itu bukan seperak pun tidak ada dari Muslim. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Pendeta Saifuddin Ibrahim, teman-teman, akhirnya mengakui dengan mulutnya sendiri bagaimana penderitaan satu persatu menghampiri dirinya. Bagaimana murka Allah begitu nyata dalam hidupnya. Secara kekayaan, dia akui, dia punya segalanya. Punya rumah, punya mobil, bahkan punya pembantu yang banyak. Yang banyak untuk membantu aktivitas dia. Sehingga dia nggak perlu pusing-pusing. Nggak perlu pusing ngurusin ini itu. Semua, ada staff, ada karyawan, ada pembantu. Tetapi teman-teman, murka Allah nyata. Murka Allah turun dalam hidupnya sehingga sekarang hidupnya penuh dengan penderitaan. Lewat perjalanan hidup Saifuddin ini kita bisa belajar bahwa ternyata teman-teman ya, ternyata tidak ada gunanya kalian mengejar dunia kalau kalian melawan Allah. Nggak ada gunanya. Mobil, rumah, harta benda itu tidak bisa membuat Anda bahagia. Hanya rahmat dari Allah yang bisa membuat kita tenang, damai, dan bahagia. Hanya ya, Allah satu-satunya lah tempat kita menggantungkan hidup dan harapan. Jadi lewat perjalanan hidup Saifuddin kita belajar banyak hal. Kita menjadi tahu bahwa harta benda itu tidak ada nilainya, teman-teman. Tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan rahmat dari Allah. Saifuddin Ibrahim adalah penghujat Islam yang dari dulu, teman-teman ya, dari dulu terus-terusan
mencoba untuk menyakiti umat muslim, mencoba untuk melawan Allah. Sama seperti setan yang tidak mau tobat, yang tidak mau mengakui kesalahan. Terus membujuk rayu anak cucu Adam untuk jatuh ke dalam dosa, untuk ikut mereka ke neraka. Begitu juga Saifuddin. Walaupun dia tahu kebenaran, walaupun dia tahu bahwa Allah lah sang pencipta segalanya, dia tetap melawan Allah. Kenapa? Ya karena seperti setan, teman-teman. Setan tahu siapa Tuhan yang benar. Tapi kenapa setan terus melawan? Ya karena dia tidak terima. Dia tidak terima harus merendahkan dirinya kepada Adam dan anak cucunya. Begitu juga dengan Saifuddin. Dia tidak mau. Dia merasa bahwa dirinya yang lebih hebat. Merasa bahwa saya ini spesial gitu kan. Sama kayak setan. Sombong. Ya. Jadi sombong ini menjadi awal mula dari dosa-dosa yang lain, teman-teman. Mengerikan. Saifuddin, teman-teman, sekarang tidak tahan dengan apa yang menimpa dirinya sehingga mulai nyanyi. Dan Saifuddin ini sudah beberapa kali diingatkan oleh teman-temannya, Pak, jangan Anda umbar masalah Anda. Jangan Anda umbar penderitaan Anda. Karena Anda ini public figure. Anda ini pendeta. Anda ini adalah apologet Kristen. Kalau Anda umbar bagaimana masalah hidup Anda, masalah keluarga Anda, artinya itu sama saja Anda mengakui bahwa diri Anda itu sedang menerima azab dari Allah. Anda mengakui bahwa Tuhan Anda tidak berkuasa menolong Anda. Itu sama saja Anda mengaku kalah. Hal itu sudah berkali-kali disampaikan oleh donatur-donatur Saifuddin, ya, oleh organisasi yang ada di belakang dia, oleh teman-temannya. Tapi Saifuddin tidak bisa menutupi rasa sakit hatinya, rasa kecewanya terhadap apa yang menimpa hidupnya. Jadi dia terus koar-koar nih, teman-teman. Walaupun teman-temannya terus menasihati dia, dan teman-temannya sudah mengancam akan stop donasi, akan stop bantuan kalau Saifuddin terus mengumbar penderitaannya, terus bercerita tentang apa yang sedang menimpa dirinya. Karena dengan Anda menceritakan hal itu sama saja dengan pengakuan bahwa Tuhan kita kalah dari Tuhannya umat muslim. Dan tentu saja organisasi di belakangnya, gereja-gereja tidak akan terima hal tersebut. Betul tidak? Apalagi sampai mengatakan bahwa istrinya, Ibun ya, Sarah Ayu, itu berniat untuk mualaf. Bayangkan, Saifuddin mengatakan istrinya berniat mualaf. Apa nggak heboh? Apa nggak jadi pukulan telak? Istrinya sudah kesaksian kemana-kemari. Sudah diundang di banyak gereja untuk bersaksi dan sebagainya. Sudah banyak uang orang Kristen yang dia nikmati. Bahkan Saifuddin bilang apa? Ini istrinya gila ini. Dia nggak sadar sudah berapa banyak yang diberikan oleh orang-orang Kristen, yang diberikan oleh gereja, rumah, mobil, segala harta benda kekayaan sudah kamu dapatkan. Kenapa kamu malah mau memilih Islam yang tidak memberikan apapun kepada kamu? Islam tidak memberikan harta benda. Kenapa kamu pilih Islam? Ya tentu saja jawabannya karena Islamlah agama yang benar. Kan begitu. Itu haknya Sarah Ayu kalau mau bertobat, kalau mau kembali ke jalan yang benar. Ya. Itu jawabannya. Sekali lagi ya, kita akan melihat apakah Sarah Ayu tetap akan memilih harta benda atau memilih keselamatan. Pilihan ada di Sarah Ayu atau Ibun. Tetapi Saifuddin sudah mengancam dan mengatakan bahwa Ibun, Anda seharusnya memilih harta benda, Anda seharusnya mempertahankan kekristenan karena Kristenlah yang memberikan Anda semua. Ini sekaligus menjadi pengakuan ya, bahwa ternyata apa yang selama ini kita sampaikan itu benar. Bahwa menjadi Kristen, menjadi murtadin, itu akan mendatangkan kekayaan. Itu akan membuat Anda hidup berkelimpahan. Berkelimpahan harta ya. Bukan berkelimpahan hati yang besar, damai, nggak ada.
Ini menarik teman-teman. Pernyataan Saifuddin ini selalu menarik. Selalu akan membuat orang-orang Kristen mereview kembali, berpikir kembali gitu. Saya berharap Saifuddin akan konsisten untuk terus bersuara seperti ini. Ya. Jangan berhenti, karena pasti ini dari sebelah lagi berupaya untuk membungkam Saifuddin, untuk menghentikan Saifuddin ngomong seperti ini. Ini bahaya, udah Agatha ngomong, Saifuddin juga ngomong, ini besok siapa lagi nih? Udah bulan-bulan sebelumnya ada Pak Bom Bom, Rudy Iskariot gitu kan. Nah ini sekarang anak Batak lagi. Anak Batak juga udah mulai cerita-cerita tentang bagaimana organisasi penghujat Islam ini beroperasi. Bagaimana donasi-donasi dijadikan alat tukar untuk menghujat Islam. Ini makin membuktikan bahwa ajaran ini kok seperti itu, kok menghujat gitu kan. Kok nggak benar gitu. Ini kan berbahaya. Nah, jadi mereka ini pasti akan segera dibungkam. Jadi sebelum mereka terbungkam, kita harus cepat-cepat ini teman-teman ya. Cepat-cepat share ke teman-teman yang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu. Orang-orang tahu teman-teman. Ini yang paling penting. Saya berharap umat muslim sebarkan segera video-video ini. Supaya semua orang tahu bagaimana mereka-mereka ini menghujat Islam karena uang, karena kekayaan, karena tawaran dunia. Dan bagaimana hidup mereka pada akhirnya. Di awal enak, sama kayak narkoba ya. Di awal nikmat, di akhir mematikan. Mematikan teman-teman. Inilah kalau bermain-main dengan agama. Kita dengarkan dulu dari Saifuddin, ya, biar clear dan jelas teman-teman. Haleluya, salam. Memenuhi janji saya bahwa percaya kepada Yesus itu adalah menikmati berkat iman. Janji saya akan melanjutkan masalah NPD. NPD itu memang mirip-mirip dengan orang yang bipolar, orang yang memiliki kepribadian ganda. Baik dengan buruk itu mirip, sama. Nah, saya akan menjelaskan lagi karena ini bukan keahlian saya, tetapi pengalaman. Pengalaman hidup dengan orang yang bipolar ataupun antara NPD, Narcissist Personal Disorder. Memahami dulu gejala Narcissistic Personality Disorder, di mana penderita gangguan narsis biasanya terlihat menawan dan karismatik. Ia seringkali tidak langsung menunjukkan kesalahannya ataupun sifat aslinya di depan orang lain, terutama dalam hubungan asmara. Ia juga cenderung lebih senang berada di lingkungan pertemanan yang bisa selalu memberinya pujian. Narcissistic Personality Disorder hanya dapat ditetapkan oleh seorang profesional kesehatan mental. Jadi secara garis besar, ini beberapa gejala Narcissistic Personality Disorder yang perlu dipahami. Dia pertama merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Nah, penderita NPD biasanya merasa sedih dan kecewa ketika ia tidak diberi bantuan atau perlakuan spesial dari orang lain karena ia merasa pantas untuk mendapatkannya. Ia menganggap dirinya penting, istimewa, dan layak diberi perhatian khusus oleh orang lain. Suatu kali dia bilang kepada saya begini, "Nah, sekarang kamu adalah pejuang Kristen, orang yang membela Kristen. Sekarang mana orang-orang yang mau membantu kamu sekarang? Mana orangnya? Kan gak ada lagi." Nah, itu kata dia kepada saya. Sehingga dia kecewa sekali
tatkala tidak mendapat bantuan. Padahal saya telah menuluskan, memurnikan seluruh penghormatan saya, pelayanan saya, iman saya kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika menghadapi keadaan di mana tanda petik orang Kristen itu sudah menurun perhatiannya kepada saya, maka dia tidak suka lagi dengan keadaan yang sekarang. Sebagai contoh normal, bila Anda mengharapkan pelayanan yang baik dari sebuah kondisi, misalnya di sebuah kedai kopi, namun penderita NPD itu justru mengharapkan perhatian atau perlakuan lebih secara tidak wajar. Misalnya ia berharap bahwa dia akan diperlakukan, orang lain lagi antri, dia nggak mau, dia akan datang duluan. Mana kopinya? Biasa, gitu, dia duduk, gitu. Misalnya itu contohnya. Misalnya ia berharap bahwa selalu mengingat pesanan favoritnya dan bisa mendahului pesanannya sendiri dari pelanggan lain yang sudah mengantri. Ini contoh. Nah, ia tidak mendapatkan perlakuan atau perhatian tersebut. Ia merasa kesal, marah, atau bahkan bertindak kasar hingga berdampak pada kesehatan mentalnya sendiri ataupun mengganggu orang yang sudah biasa itu. Ataupun di tempat apa saja dia ingin diperlakukan istimewa. Bagaimana seorang istri meninggalkan anak-anaknya begitu saja tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bersalah? Memang dia harus mendapatkan perlakuan itu. Kenapa? Karena mungkin anaknya bandel atau suaminya tidak memperhatikan. Selama ini dia punya pembantu yang banyak. Nah, sekarang dia harus mengerjakan sendiri. Ini memang Amerika. Nah, apa yang bisa saya perhatikan dari ini? Kalau misalnya tiba-tiba dia pulang ke kampung halamannya dan memperlihatkan fotonya kepada saya bahwa dia sudah bekerja dan membantu, nanti dia akan mengirim uang anaknya dan saya ke Amerika. Dia sedang bekerja. Bagaimana misalnya ini, saudara? Dia bekerja. Dia bekerja sebagai tukang batu di rumahnya. Rumah dia sudah membeli 3 rumah. Dia nyangkul semen dengan pekerja-pekerja dia gitu. Nah, ya walaupun ini hanya sebuah di vlog di Facebook dia. Anda penonton boleh melihat di Facebook dia itu Tiana Aulia, karena dia sudah mengubah, dia malu punya nama Ayu Agustiana ataupun nama-nama medsosnya, dia ubah Tiana Aulia itu. Nah, apa artinya pekerjaanmu seperti itu dibandingkan kamu meninggalkan anakmu yang masih kecil-kecil, dan kamu tahu bahwa ketika kita berdua saja nggak mampu menangani anak itu, apalagi saya sendiri yang memang sudah tua. Untung saja sekarang ini saudara-saudara, saya dibantu oleh banyak ibu-ibu di sini. Bahkan ada ibu yang memang rutin sekali seminggu untuk membantu merawat anak-anak ini, kasih makan, kemudian pakaiannya disiapkan semuanya, merapikan tempat mainan dan tempat tidurnya. Saya sudah
bersyukur sekali ada bantuannya. Dan luar biasa, saya sekarang ini dibantu oleh teman-teman Kristen ini setelah tahu istri saya meninggalkan saya. Kemudian apalagi untuk mengetahui bahwa istri Anda itu ataupun suami Anda itu mengalami NPD. Yang kedua, selalu haus akan pujian. Ciri-ciri paling umum dari seorang NPD adalah selalu haus akan pujian atau kekaguman dari orang lain. Orang dengan gangguan kepribadian ini merasa perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain dan sering kali menyombongkan pencapaiannya. Bahkan melebih-lebihkannya hanya untuk dipuji oleh orang lain. Saya mendapatkan istri ini sebagai anak rohani, dia terima Yesus, dan Anda tahu modalnya nggak punya modal apa-apa, hanya uang 10.000. Dengan bajunya di tasnya itu, semua dia peroleh dalam pelayanan dan pemberitaan Injil. Dan sekarang dia katanya mengancam saya untuk masuk Islam lagi. Masuklah Islam, saya nggak peduli, saya bilang gitu. Apalah artinya bagi saya kamu masuk Islam tetapi 1.000 orang Muslim masuk Kristen. Saya bilang begitu untuk menenangkan dia ataupun melecehkan dia, ataupun sebenarnya jangan ngomong seperti itu. Apalagi saya ini hamba Tuhan, saya ini orang yang sudah membuat banyak Muslim berubah iman masuk Kristen, nggak terhitung begitu. Apalagi istri saya ini sudah kesaksian di mana-mana, ke Amerika mendapat uang yang banyak, lalu dia mengancam masuk Islam lagi. Ya ampun, istri saya. Cobalah bertobat. Ya, kamu kan sudah menikmati bagaimana berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kamu sudah punya rumah, mobilmu banyak waktu itu. Kenapa kamu harus mau masuk Islam lagi? Seluruh harta kekayaan yang kita peroleh, yang kamu dapat itu bukan seperak pun tidak ada dari Muslim. Nggak ada itu dari orang Islam. Orang Islam hanya menghina saya, ngeledek saya, video-video saya. Nah, video ini nanti akan diputar balik oleh saudara Muslim. Mereka nggak punya mental sama sekali, dan imannya itu adalah iman kebencian, iman emosi yang tidak pernah bisa diubah begitu. Apalagi memahami saudara atau keluarga Anda yang NPD itu, menolak kritik, selalu merasa benar dan suka mencari perhatian meskipun tidak menunjukkannya. Orang dengan NPD sebenarnya sering merasa cemas, tidak mampu, penuh keraguan dan kehampaan dalam dirinya. Itu yang dirasakan oleh orang NPD. Sudah berulang kali dia berusaha bikin usaha restoran, dia buka sekali 2 restoran, gagal. Gitu. Kasihan orang-orang seperti ini. Banyak sekali kegagalannya. Apalagi di dalam usaha dan percintaannya, dia sering gagal. Ya, saya harus membukanya karena beliau, istri saya tercinta ini, dia punya suami dulu dan punya anak 1, hanya tidak sampai setahun menikah dan gagal, berantakan semuanya. Suaminya masuk penjara, kemudian sekarang masuk penjara lagi suaminya, sampai 12 tahun mantan suaminya itu. Begitu modelnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa fokus dengan suami pertamanya itu, berantem terus. Jadi piring terbang kemana-mana. Nah, saya yang mengalami keduanya,
saya disiksa sama beliau ini, tetapi saya bertahan terus. Ya kalaupun pukulan perempuan kan nggak sampai sakit-sakit banget, walaupun saya digampar muka saya sampai sampai gigi saya copot. Jadi begitu. Nikmatin karena saya ini hamba Tuhan, saya ini orang yang harus menahan penderitaan di dalam pelayanan walaupun istri saya adalah duri dalam daging. Dia sudah menyesal dan mau kembali lagi ke Amerika. Bagi saya silahkan datang. Tetapi saya tidak pernah berusaha untuk mengajaknya datang dan menjenguk anaknya. Apalagi kalau saya jahat, saudara-saudara, saya laporkan ke imigrasi ataupun laporkan ke county bahwa dia meninggalkan anak-anaknya. Jadi menelantarkan anak itu adalah dosa besar di Amerika, dan kalau Anda orang luar negeri, bukan asli Amerika, maka Anda selamanya tidak akan bisa menginjak Amerika ini. Enggak. Sampai kiamat Anda nggak bisa masuk. Itu proses di negara ini. Makanya saya sadar benar bagaimana saya harus merawat 3 anak ini untuk masa depan saya. Masa depan anak-anak saya ini lebih penting, lebih berharga. Dan saya lihat bahwa 3 anak ini penuh dengan memiliki bakat yang bagus sekali. 3 putri saya ini. Nah, saudara-saudara, NPD dengan sikapnya seperti itu, semua perasaan tersebut ditutupinya dengan mencari validasi dari orang lain, menolak kritik sekecil apapun. Jadi kupingnya tipis. NPD itu adalah orang yang kupingnya tipis. Menolak kritik sekecil apapun, tidak mau mengakui saat dirinya salah, merasa dirinya benar, dan sering berperilaku berlebihan untuk mencari perhatian orang lain. Saya contohkan tadi video, bagaimana dia nyangkul semen, padahal dia hanya bikin vlog doang, bukan bekerja dan membantu sungguh-sungguh itu. Apapun pekerjaan, bayangkan dia punya 3 anak ya, 3 pembantu. Yang mengurus pakaian dan makanan saya 1 pembantu, 4 pembantunya, 5 dengan sopirnya. Jadi hidup penuh dengan kehormatan menurut dia. Kemudian yang keempat, NPD itu bersikap manipulatif. Sangat manipulatif. Dan kalau bisa dia korupsi sebanyak-banyaknya. Kalau Anda punya suami, ibu-ibu punya suami yang manipulatif, dia akan menjadi koruptor, penjahat keuangan negara, dan banyak menipu. Itulah kalau punya suami NPD. Hati-hati ibu yang punya suami seperti itu, dia akan banyak dan masuk penjara karena kejahatannya. Ya, kalau saya masuk penjara kan karena memberitakan Injil, bukan karena masuk penjara berbuat jahat. Penderita gangguan ini pada awalnya mungkin mencoba untuk menyenangkan orang lain dan membuat orang terkesima padanya. Namun pada akhirnya nanti kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri yang akan diutamakan dan selalu didahulukan. Ia pun tak segan-segan untuk menjatuhkan orang lain di saat orang sudah berharap padanya. Nah, inilah manusia manipulatif itu. Kalau suamimu seperti itu, wah, susah dinasihatin. Bagaimanapun Anda akan susah menasihati, apalagi Anda hanya si istri yang tidak berpengaruh. Kecuali Anda istri lebih bagus, lebih besar gajinya. Ataupun Anda keturunan dari sebelumnya punya bapak yang kaya raya. Wah, bisa mengatur itu suami. Nah, saat berhubungan dengan orang lain, penderita NPD biasanya menggunakan metode
tarik ulur untuk membuatnya merasa menjadi orang yang dominan atau pengendali dalam hubungan tersebut. Jadi dia bisa. Kalian dengar sendiri ya. Jadi Saifuddin sendiri yang ngomong. Jangan nanti teman-teman Kristen bilang, oh kamu memfitnah, kamu asal ngomong, ya itu nggak benar dan sebagainya. Aduh, udah banyak kesaksian teman-teman, dan kesaksian itu berasal dari orang Kristen sendiri, bukan orang Kristen yang mualaf ya. Kalau yang mualaf bolehlah kalian bilang, oh itu sudah pindah kubu, oh itu kan sudah mualaf, jadi dia ya menyerang agama lamanya dan sebagainya. Kalian boleh ngarang seperti itu. Kalian bisa menutupi seperti itu. Tapi ini yang ngomong masih Kristen. Saifuddin masih menjadi pendeta di kekristenan. Dan dia sendiri sudah bercerita bagaimana hidupnya sekarang hancur karena terus melawan Allah. Bagaimana istrinya meninggalkan dia. Karena apa? Karena kelakuan bejat dari Saifuddin tentunya. Istrinya nggak punya rasa nyaman dan damai. Nggak ada rasa tenang. Ini buat Saifuddin ya, karena saya tahu Anda suka nonton video saya kasih tahu Anda ya, perempuan itu nggak semua bisa tenang, aman, nyaman hanya karena uang rumah. Enggak. Uang, rumah, harta itu nomor sekian. Yang paling penting itu kamu sebagai suami harus bisa memberikan rasa nyaman. Rasa nyaman kepada istri, rasa aman, ya, merasa bahwa oh suami saya bisa diandalkan, oh suami saya benar. Itu yang paling penting, bukan harta benda. Itu yang paling penting. Coba tanya sama perempuan-perempuan, mereka lebih butuh kepastian, ya, kestabilan daripada yang kayak kamu nih. Ini turun naik ya. Lagi banyak donasi, ya hidup enak. Lagi sepi donasi, aduh, gigit jari. Udah itu kelakuan suaminya cabul lagi, tukang selingkuh. Saya pun ini tukang selingkuh teman-teman. Kesaksian sudah banyak ya, kesaksian sudah banyak. Temannya sendiri yang ngomong. Saifuddin kemarin sempat main sama istri Putih. Waktu istri Putih main ke Amerika. Terus Abigail juga sudah mengaku dirayu oleh Saifuddin, tetapi dia tidak mau menikah dengan Saifuddin, tapi sudah sempat dekat, bahkan sampai ya nempel-nempel pipi sudah teman-teman. Orang udah nempel pipi, cowok dan cewek itu hubungannya udah bukan hanya pertemanan. Kita tuh nempel pipi sama lawan jenis itu kalau nggak keluarga, ya kekasih kan gitu, betul nggak? Kalau saudara masih oke lah, ini kan bukan saudara, betul tidak? Semua yang dikatakan Saifuddin selalu kembali ke dirinya. Dia bilang Islam, ajaran yang jahat, ajaran barbar, ajaran yang beginilah begitu ya. Ternyata kembali ke ajaran yang dia sebarkan. Semua fitnah yang dibuat ke Islam, ya, yang dia buat ke Islam itu kembali ke ajaran yang dia sebarkan. Begitu juga fitnahan dia kepada orang lain, selalu kembali kepada dirinya. Kita bahas ya, masalah NPD, ciri-ciri NPD yang dia sebutkan. Semua yang dia sebutkan itu masuk ke dirinya sendiri. Itu ke dirinya sendiri, teman-teman. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, teman-teman ya, ada beberapa informasi yang mau saya bagikan. Yang pertama, dia menyebut bahwa istrinya sekarang ganti nama menjadi Tiana Aulia. Itu kurang lebih 1,5 tahun lalu. Istrinya bikin acara ganti nama dan memang sudah diganti, teman-teman. Jadi istrinya itu sampai ganti nama itu ke pengadilan. Jadi KTP semua diganti. Kenapa? Malu punya suami seperti Saifuddin. Jadi ingin bersihkan namanya, ingin terlahir baru gitu kan. Ya sama kayak orang pingin lahir baru ya, seperti itulah yang dialami oleh Ibun. Karena dulu hidupnya, aduh, dia bilang tidur saja dia gelisah, ketakutan selalu. Kenapa? Karena kutuk ya, yang menghigapi keluarga mereka lantaran kelakuan suaminya. Jadi nggak ada damai, karena mereka takut nanti mati masuk neraka. Istrinya takut mati, teman-teman.
Ya, tiba-tiba kalau mati gimana nih? Masuk neraka nih sekarang. Mau bertobat, takut miskin. Ya. Bayangkan teman-teman, di satu sisi pingin hartanya, tapi takut mati masuk neraka. Mau bertobat, takut miskin, takut hidup susah. Serba salah. Jadi setiap hari hidup dalam kegelisahan. Hidup dalam kegelisahan mereka. Ya. Dan teman-teman, jangan lupa juga supaya kalian gampang tidur, bisa tenang, ya tidak seperti Saifuddin yang tidak tenang hidupnya. Sebelum tidur konsumsi Maudi madu teman-teman ya. Nah, kalian boleh tes madu yang kita jual. Kita jualan madu, link pembelian sudah ada di deskripsi. Jangan ada yang bilang, "Bang, ini beneran jual madu atau nyindir atau cuman main-main?" Loh, kita udah jual madu berbulan-bulan teman-teman. Link pembelian sudah ada di deskripsi, sudah banyak teman-teman yang beli dan sudah langganan malah. Saya sarankan buat teman-teman untuk coba madu hitam baduy. Ya, ini untuk stamina. Dan ada madu hutan Aceh. Nah, itu enak teman-teman. Saya paling suka madu hutan Aceh. Silakan kalian tes. Kalau nggak enak, garansi uang kembali. Saya bayar 10 kali lipat. Oke, kalau madu hutan Aceh tidak memuaskan bagi kalian. Kita kembali ke Saifuddin yang menceritakan ya. Istrinya ganti nama. Terus beli rumah. Ya, 3 rumah. Di Bangka Belitung. Jadi beli tanah, bangun sendiri. Dan memang harga rumah di sana pasti lebih murah daripada di Tangerang. Rumah dia di Tangerang sudah dijual. Ya, sudah dijual. Jadi Saifuddin ini sudah memberikan kuasa untuk menjual rumah. Dan itulah yang menjadi tujuan dari istrinya ke Amerika kemarin. Oke? Istrinya udah cari pembeli. Begitu ada pembeli, dia terbang ke Amerika supaya Saifuddin teken surat kuasa. Ya, jadi itu tujuannya teman-teman. Sekaligus mengantarkan anaknya lantaran Saifuddin dari kemarin komplain-komplain anaknya dididik secara Islam oleh kakek neneknya, oleh ibunya Sarah Ayu. Nggak terima Saifuddin anaknya dididik secara Islam. Ya sudah, kalau nggak terima mertuamu yang urusin, kamu yang urus. Ini sudah ditolongin sama kakek nenek, malah komplain-komplain. Ya sudah, terima. Jadi yang dia bilang keluarga Sarah Ayu NPD, yang benar itu kamu yang NPD. Kakek neneknya kan Islam. Tentu saja dia menanamkan nilai Islam kepada cucunya. Supaya dia jangan seperti bapaknya yang penghujat. Kalau bapaknya Kristen yang benar, ya nggak masalah. Mungkin kakek neneknya, ya sudah, kamu kan bapak mamamu Kristen ya, kamu belajar Kristen. Tapi kan mertua Saifuddin itu tahu kelakuan bejat dari menantunya ini. Ya, kelakuan bejatnya tentu saja dididik secara Islam supaya jangan seperti Saifuddin. Oke? Terus masalah Sarah Ayu mau kembali ke Islam, itu sudah disampaikan berkali-kali teman-teman. Sarah Ayu pernah cerita sama saya ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Waktu kita ketemu, dia cerita bahwa dia pengen kembali ke Islam, ya, pengen bertobat. Apalagi, sekali lagi ya, yang penting itu ketenangan, bukan harta. Kristen bisa menjanjikan rumah, uang, ya, kesaksian kemana-mana, dapat bayaran. Tapi nggak ada damai, untuk apa? Ibun butuh kedamaian. Jadi waktu kamu miskin, mungkin kamu akan berpikir, enak ya jadi orang kaya, udahlah menggadaikan iman pun nggak apa-apa lah jadi kaya. Ya. Tapi begitu kamu sudah dapat kekayaan, kamu akan sadar bahwa itu ternyata sia-sia belaka. Jauh lebih penting itu kedamaian. Jauh lebih penting menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan itu yang dirasakan Ibun sekarang. Itu yang dirasakan. Ya, dia pingin kembali ke Islam, cuman di satu sisi ya takut karena jadi nggak ada job. Sedangkan dia nggak punya skill apa-apa. Dia pernah usaha jual empek-empek ya, bukan pempek gitu ya, tapi empek-empek teman-teman ya. Ini jangan negatif thinking nih orang-orang nih. Ya, jadi dia pernah buka rumah makan, sewa ruko ya di salah satu komplek di Tangerang. Itu dia jualan pempek. Gagal teman-teman, gagal ya, sepi. Nama rumah makannya aja rumah makan Golden Mare ya. Golden Mare, nama anaknya teman-teman. Itu gagal, tutup ya, seperti yang dibilang Saifuddin gitu kan, istrinya nih gagal kalau jual makan. Ya iya, kan jual makan tuh nggak sesimpel itu gitu. Nggak sesimpel, oh punya modal, sewa atau beli, terus buka, udah. Rasa, harga, promosi, kebersihan, ya, karyawan seperti apa, itu pengaruh semua. Pengaruh.
Terus Saipudin cerita giginya copot karena dipukulin, dihajar oleh Ibun. Ya iya, kamu selingkuh. Ibun ya kesal juga gitu kan. Begitu di Amerika diceritakan sama orang-orang di Amerika, Saipudin kemarin ngerayu Abigail, ya dia sempat sama Abigail, ya dia terus juga mendekati si perempuan ini, sempat sama istrinya Putih, ya main kuda-kudaan. Ya biasa lah istri ngamuk kayak gitu kan, dihajar. Udah untung cuman dicopotin giginya aja. Udah tua nggak tahu diri kan gitu. Nah, terus membahas masa lalu Ibun ya, yang merupakan janda, punya 1 anak. Ya kamu juga duda gitu. Saipudin kan juga duda, 3 anak, lebih tua lagi. Jadi jangan membuat seakan-akan kamu itu hebat sekali, seakan-akan Ibun beruntung dapat Saipudin. Kan selalu kan penyakit NPD Saipudin, teman-teman. Dia ingin seakan-akan dia yang lebih tinggi. Dia buat Ibun jadi rendah. Dia buat istrinya seakan-akan sangat terhina, ya, dan istrinya harus merasa beruntung bisa dapat Saipudin. Ya, dia buat kan itu. Kamu ini ya janda, suamimu masuk penjara, saya ya ini pendeta hebat gitu. Kamu harusnya senang, bersyukur dapat saya. Padahal saat itu saya punya banyak pilihan. Betul, pendeta banyak pilihan, bisa mana perempuan manapun gitu kan. Karena kaya waktu itu Saipudin, kaya ya. Tapi dia tertarik sama Ibun, kenapa? Ya karena dia lihat Ibun putih. Ibun putih gitu kan, masih muda dibandingkan yang lain. Dia pilih Ibun. Jadi jangan buat seakan-akan kamu itu yang diperebutkan Saipudin. Bikin malu. Ya. Jadi semua omongan dia itu kembali ke dia. NPD dia bilang, nggak bisa punya teman. Nggak bisa punya teman. Ya. Kalau ada teman pun nggak akan lama. Siapa itu? Siapa yang punya teman nggak akan lama? Saipudin. Sama muridnya berantem, muridnya khianati dia. Siapa yang jadi teman Saipudin sekarang? Nggak ada kan? Ada nggak teman? Pak Bom sekarang nggak cocok sama dia. Semua orang yang dulu dekat sama dia udah nggak cocok semua sama dia. Semua orang meninggalkan dia. Kenapa? Ya NPD itu. Yang ada dia manfaatkan orang selalu, manfaatin orang lain. Udah tua, nggak punya teman, kasihan Saipudin. Temannya sekarang cuma jemaat-jemaat yang masih ya tertipu lah, masih kasihan sama dia. Lebih ke arah rasa iba saja gitu. Kamu bongkar aib keluargamu, kejelekan istrimu ke publik, apakah itu cerminan seorang pendeta yang benar? Walaupun istrimu salah sekalipun ya, sekalipun istrimu salah, dengan kamu membongkar aib istrimu, itu sama saja juga membongkar dirimu sendiri. Itu sama saja kamu melempar kotoran ke wajahmu sendiri. Itu kalau benar, apalagi kalau nggak benar, kamu fitnah istrimu. Wah, lebih kacau lagi nih orang. Ya, lebih kacau lagi. Itu Saipudin sekarang. Kenapa hidupnya seperti itu? Ya karena melawan Allah. Karena melawan Allah. Kalau nggak akan seperti ini, teman-teman. Inilah azab untuk para penghujat-penghujat. Anak Batak, ya, Agatha, Saipudin, ini sudah bercerita bagaimana kekayaan itu ternyata tidak ada gunanya kalau murka Allah sudah turun. Orang-orang ini orang-orang top di Polycarpus, di kekristenan, dapat donasi banyak, harta benda luar biasa. Tapi endingnya apa? Hidup penderitaan, hidup sedih. Mau kalian seperti itu? Jadi buat yang baru-baru mencoba menjadi Polycarpus ya, renungkan kembali. Renungkan kembali, saran saya. Apa guna kalian punya segalanya tapi nggak ada damai? Hidup kalian menderita. Untuk apa? Mending makan tempe, ya, tapi hidup senang. Mending makan cuman bisa ikan teri gitu kan, tapi ada sukacita sama istri baik, sama keluarga dekat, sama anak-anak, damai, senang gitu. Itu jauh lebih berharga. Jauh, teman-teman. Nah, ini nggak ada harganya. Punya keluarga yang harmonis, punya sahabat, teman yang dekat, yang baik, itu jauh lebih berharga, teman-teman, daripada mobil, rumah. Ya, jauh. Itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Dan informasi buat kalian, minggu depan kita akan mengunjungi Jawa Tengah untuk suatu gebrakan ya yang akan kita buat. Kita akan ya berhubungan dengan dunia diskusi lintas iman, dan kita belum bisa sebut di sini.
Tapi pastinya ini akan jadi gebrakan yang luar biasa. Kita ajak ke sana sampai 5 hari ya. 5 hari 4 malam. Jadi bagi teman-teman yang mau support, bisa hubungi saya atau bisa melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Yang mau support silakan. Ya, jazakallahu khairan kasiron buat teman-teman yang sudah mendukung perjuangan kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.